Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Tasir SPDI, guru PAI SD Negeri 2 Kedung Hulu Kidul. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 2 Kedung Hulu Kidul, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi pokok indahnya saling menghormati. Berikut video uji kinerja yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masih semangat? Masih. Mari pertama kita mulai terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Kemudian kedua, tepuk anak soleh. Dahulu Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Sudah sarapan pagi semua pagi ini? Sudah. Insya Allah semuanya sehat ya? Sehat. Baik, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengabsen atau mengecek kehadiran anak-anak semuanya kelas 6 pada kesempatan pagi hari ini. Mbak Ambul, Mbak Embul, Mbak Aulia, Mas Davi, alhamdulillah pagi ini semua hadir, mungkin tidak ada yang tidak sakit ya, semua sehat dan semua berangkat. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara kita, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Kita mulai menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan melihat teks di depan. Halo, halo Bandung, ibu kota
sekalian, setelah kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung, selanjutnya kita murojaah terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Selanjutnya anak sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru minta silakan kita kegiatan literasi membaca materi yang akan kita pelajari. Silakan buku paketnya dibuka, KPD-nya dibuka. Di halaman yang pertama, kemudian di sini kamu lihat di halaman ketiga, materi tentang saling menghormati. Subtema tentang Quran surat Al-Kafirun. Silakan dibaca terlebih dahulu. Aku membaca sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan. Baiklah anak sekalian, apakah sudah selesai kegiatan literasinya? Membaca tema kita untuk hari ini sudah selesai dibaca? Baik, sekarang silakan anak-anak simak terlebih dahulu materi yang akan Pak Guru sampaikan di depan ini. Yang pertama anak sekalian, kita akan belajar tentang membaca surat Al-Kafirun ya. Nanti ada kegiatan membaca bersama. Yang kedua mengartikan sekaligus menghafal surat Al-Kafirun. Yang ketiga adalah menulis surat Al-Kafirun. Dan yang keempat mencari kandungan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya urutan kegiatan pembelajaran kita nanti anak-anak menyimak materi dulu. Setelah itu kita akan membaca dan menghafal, kemudian menulis, kemudian mendiskusikan problem yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Selanjutnya, ini tujuan pembelajarannya anak-anak ada 8. Ya. Yang pertama melalui pembelajaran simulasi dan mix and match, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya perlahan-lahan, pelan-lahan, tidak tergesa-gesa, itu artinya tartil. Yang kedua, melalui pembelajaran flash learning, peserta didik menerapkan sikap toleran, simpati kepada sesama sebagai implementasi dari memahami Quran surat Al-Kafirun. Data konsepnya, ya, ini kompetensi saja. Dari kompetensi saja pengetahuan ada keterampilan. Untuk pengetahuan adalah yang pertama menyebutkan makna Quran surat Al-Kafirun, menyebutkan kandungan surat Al-Kafirun, menjelaskan asbabun nuzul Kafirun. Kemudian kompetensi keterampilannya, harapannya nanti setelah belajar kamu bisa membaca Quran surat Al-Kafirun dengan benar, kemudian dapat menghafal Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, kemudian menunjukkan perilaku yang mencerminkan saling menghormati terhadap antar pemeluk agama. Coba sekarang kita pelatihan dan amati gambar berikut ini. Ini ada gambar apa anak? Masjid. Yang kedua ada gambar apa? Gereja. Yang ketiga gambar apa? Pura. Yang keempat gambar? Wihara. Yang kelima gambar? Benteng. Ya. Masjid adalah umat, ibadahnya umat Islam. Kemudian yang kedua gereja Kristen dan Katolik. Karena Kristen ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik ya. Kemudian yang ketiga umat Hindu. Tempat ibadahnya apa namanya tadi? Pura. Kemudian yang keempat apa? Umat Buddha. Tempat ibadahnya namanya apa? Wihara. Kemudian yang terakhir
manusia itu ada 5 agama. 6 kalau ini dibagi 2 ya. Ada Katolik dan Protestan. Jadi totalnya ada 6. Kalau ini dibagi 2, Kristen ada 2 macam. Maka ada 6 agama yang diakui di negara kita, Indonesia. Maka kita harus menghormati agama atau menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita agamanya apa? Islam. Orang lain ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Buddha dan sebagainya. Kita tidak boleh memaksakan ajaran agama kita kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Tidak boleh dipaksakan. Prinsipnya adalah kita wajib saling menghormati. Nah, itu keadaan di negara kita. Kemudian kita lihat surat Al-Kafirun yang pertama. Allah menciptakan manusia dengan beragam warna kulit, beragam suku dan bangsa, beragam bahasa, beragam agama, ya, ada rasnya juga berbeda. Tetapi ketika kita berbeda-beda, ya, kita terpikir dalam satu bineka tunggal ika. Walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Kemudian kita punya tuntutan kewajiban saling menghormati di antara tadi pemeluk agama, di antara keberagamaan yang ada di negara kita. Kita tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek, membuli satu sama lain yang berbeda golongan, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda suku. Tidak boleh demikian. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menghina dan lain sebagainya. Nah, perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pesan yang ada di dalam Quran surat Kafirun. Intinya seperti itu. Dalam surat ini kita diajarkan untuk bertoleransi. Nah, kita lihat mengenal Quran surat Al-Kafirun, membaca dan menghafal. Kita lihat yang pertama, surat Al-Kafirun itu kalau dalam Al-Quran urutan keberapa? 109. Jumlah ayatnya ada 6. Turun di kota apa? Maka Al-Kafirun sering disebut surat Makkiyah. Nah, surat Al-Kafirun itu nama kafir itu kafirun ya, nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama yang bunyinya qul ya ayyuhal kafirun. Ada kata-kata di paling ujungnya al-kafirun. Nah, itu dijadikan nama surat. Ya, yang artinya al-kafirun itu adalah orang-orang kafir. Kafir itu dalam pandangan kita adalah orang yang tertutup, yang tidak menerima hidayah dari Allah. Perhatikan anak-anak, Undang-Undang ITE. Ancaman pidana dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45A ayat yang kedua Undang-Undang 19 nomor 2016. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku. Kamu menghina suku lain dengan sengaja, menghina agama atau ras atau antar golongan yang disebut dengan sara. Suku, agama, ras, antar golongan. Kalau dengan sengaja kita memfitnah atau dengan sengaja menjelek-jelekan mereka, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 akan dipidana, bisa dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling besar paling banyak 1 miliar. Itu Undang-Undang ITE tentang melindungi antar umat beragama supaya tidak boleh saling mencaci, memaki, membenci. Kuncinya adalah saling menghormati. Nah, berikutnya nanti sekalian, setelah menyimak pembelajaran materi tentang surat Al-Kafirun, yang pertama nanti ada kegiatan tugas mandiri. Pak Guru minta di antara 14 siswa yang ada di sini menuliskan ayat yang ada dalam Quran surat Al-Kafirun. Pertama. Kemudian yang kedua nanti menjodohkan potongan ayat arti dari Quran surat Al-Kafirun yang Pak Guru siapkan. Siap? Melaksanakan tugas pembelajaran hari ini? Siap ya?
Quran Surat Al-Kafirun. Sebelum kita mengerjakan tugas, tepuk semangatnya terlebih dahulu biar kita ada semangat. Tepuk semangat. Silakan. Siapa yang mau menulis ayat yang pertama? Oh iya, silakan Mas Nabi. Ayat 1 ya. Itu qul ya. Kata sukun ya. Ya. Fathah. Coba dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, pintar. Nomor 1. Nomor 2, siapa lagi yang mau nyoba? Ya, Mas Tujar. Coba. Nomor 8 alif ya. Oke. Pak Guru sudah punya lembar potongan Quran Surat Al-Kafirun. Nanti silakan kalian maju, potongan-potongan ini disusun menjadi susunan ayat yang utuh, ya, yang utuh. Ayat 1 bunyinya qul ya ayyuhal kafirun. Cari di antara potongan ayat yang Pak Guru sediakan, disusun menjadi sebuah ayat yang utuh. Paham? Baik, ada 2 lembar kerja di depan ini. Silakan Pak Guru minta 2 terlebih dahulu maju untuk ayat yang 1, masing-masing satu-satu. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Mbak Anggun sama Mbak Embun ya. Silakan. Ya, ayyuhal kafirun. Kafirun. Ya, baca dulu Mbak Aur. Yang keras. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, silakan dulu. Ayat 2, cowok, siapa yang mau maju? Ya, Mas Fitra dengan Mas David, silakan. Mas David. Dicari dulu ayat yang kedua, kalau sudah ketemu baru cocokkan. Tapi agak ke sana. Siap-siap ayat yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Silakan. Baiklah, setelah kita menulis Quran Surah Al-Kafirun, kemudian menyusun dari potongan ayat Surah Al-Kafirun menjadi ayat yang utuh seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tugas diskusi. Petunjuknya adalah nanti Pak Guru minta buat kelompok belajar diskusi. Pilihlah ketua kelompok dari kelompok itu, kemudian anggotanya nanti ditulis siapa saja. Waktu diskusi antara 15-20 menit. Kemudian hasilnya nanti disampaikan di hadapan teman-teman kalian. Adapun materi diskusinya, yang pertama nanti menghafalkan Quran Surat Al-Kafirun secara berpasangan, satu anak berhadapan dengan satu anak, satu Arab, satu membaca artinya. Kemudian yang kedua, nanti kelompok Abu Bakar atau kelompok yang pertama, kemudian kelompok Umar bin Khattab. Ini materi diskusinya. Tugas yang Pak Guru siapkan. Baik, sekarang silakan Pak Guru minta membentuk 2 kelompok sebagaimana kelompok yang tadi disampaikan. Silakan. Kelompok sini 1, kelompok 2. Apakah kelompoknya sudah terbentuk anak-anak sekalian? Baik, sekarang silakan untuk ini kelompok Abu Bakar, kemudian ini kelompok Umar bin Khattab. Untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq, silakan ini tugasnya. Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama, silakan nanti maju menghafalkan 3 ayat dari Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya berpasangan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mengerjakan yang ini. Sesuai dengan instruksi.
Begitu juga dengan kelompok yang berikutnya, kelompok Umar bin Khattab. Untuk kelompok Umar bin Khattab sama yang pertama, silakan nanti diisi ketuanya siapa, wakilnya siapa, anggotanya siapa ditulis. Kemudian jawabannya ditulis di lembar kerja yang perlu disediakan. Tugas pertama. Tugas keduanya adalah kalian menghafal berpasangan surat Al-Kafirun baik Arab maupun Arabnya. Silakan masing-masing bekerja dan membagi tugasnya masing-masing. Semangat siap? Semangat semuanya? Tepuk tangan untuk kita dulu. Silakan dikerjakan waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan. Baiklah, anak-anak sekalian, apakah diskusinya sudah selesai? Kang Guru tanya dulu untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq mana? Tunjuk jari. Baik, terima kasih. Sudah selesai kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Siapkan siapa nanti yang akan mewakili maju untuk berpasangan Arab dan Arti surat Al-Kafirun 1-3. Kemudian siapa yang akan membacakan hasil diskusi tentang masalah yang perlu sampaikan. Kemudian kelompok Umar bin Khattab sudah selesai? Teman-teman Umar bin Khattab kelompoknya? Baik, terima kasih. Disiapkan masing-masing petugasnya. Silakan Pak Guru minta terlebih dahulu dari kelompok dulu ya. Abu Bakar As-Siddiq dulu. Yang lain dia ayat 1 Arabnya dulu. Artinya ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budum ma abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu dan untuk aku. Sadaqah. Ya, dah, balik. Tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya adalah untuk yang diskusi permasalahan sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi. Mulai dari kelompok Umar bin Khattab terlebih dahulu. Silakan diwakili siapa? Ya, silakan. Nanti disampaikan ya. Semua ada di sini ke depan. Nyerong. Bismillah dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi diskusi kelompok Umar bin Khattab. Ketua Yan Wakil Yan anggota 1 Ayu 2 Zaidan 3 Intan 4 Guru 5 Farah. Soalnya apa? Kamu beragama Islam dan pindah tempat tinggal ke Purwokerto bersama keluarga. Kebetulan tetanggamu beragama Islam dan tetangga itu mengajak kamu untuk pindah agama. Bagaimana sikapmu? Menerima atau menolak? Beragama Islam atau Kristen tadi? Kristen ya? Jawaban menolak karena 1. Saya sudah yakin dengan agama Islam. 2. Saya sudah memiliki prinsip sendiri dengan agamaku. 3. Saya sudah mencintai agama Islam. Berikutnya untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan diwakili oleh siapa? Seperti tadi. Silakan ya Mas Hujan. Silakan. Bacanya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi diskusi. Salam bersekolah di SD terjauh dari rumahnya. Tahun ini Salam terpilih menjadi ketua kelas 6. Teman
beragama Islam menganjurkan murid kelas 6 yang beragama Islam untuk sholat zuhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Sebagai ketua kelas yang beragama Islam, bagaimana seharusnya sikap salam, silakan diskusikan dengan teman-temanmu dalam kelompok. Ketua Mitra Wakil dari anggota Tidak Syaki Arifin Aulia Anggun. Hasil diskusinya, seharusnya siswa yang beragama Kristen berada di kelas menunggu siswa yang beragama Islam yang sedang sholat. Sikap salam adalah tidak memaksa siswa yang beragama Kristen untuk sholat zuhur berjamaah. kira-kira dari kelompok diskusi yang disampaikan oleh kelompok Umar maupun kelompok Abu Bakar, apakah ada yang saling dipertanyakan? Adakah yang mau saling bertanya? Tidak ada. Ataukah ada yang mau bertanya kepada Pak Guru? Adalah berikutnya kita masuk ke kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita mengadakan kegiatan evaluasi. Jadi anak-anak sekalian, silakan dilihat ke depan. Dengan dari surat belajar surat Al-Kafirun tadi, dengan sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama, sesama pemeluk agama itu berarti sama dengan agama Islam. Kristen sama dengan agama Kristen dan sebagainya. Dan antar agama berarti Islam dengan agama yang lain adalah harus saling menghormati. Dalam Islam saja ada organisasi Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ya NU, Nahdlatul Ulama itu NU. Itu berarti kan perbedaan dalam sesama pemeluk agama. Itu saja kita harus saling menghormati. Apalagi dengan yang berbeda agama. Kuncinya adalah saling menghormati. Tadi lakum dinukum ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu jika berbeda agama. Tapi la a'maluna walakum a'malakum. Itu dengan sesama agama. Apa yang menjadi keyakinan kita kerjakan sesuai dengan pemahaman kita. Kesimpulan yang kedua, apa? Kesimpulan yang kedua, Boleh bekerja sama dengan siapapun asal baik dan hubungan yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. iya, kita boleh bekerja sama dengan agama yang lain, dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, boleh bisnis, berjualan, boleh kerja bakti bareng, boleh saling membantu jika mereka terkena bencana alam, boleh, itu baik. Tetapi bekerja sama dengan urusan akidah, dengan urusan menyembah, dengan urusan Tuhan, kaitannya dengan ibadah tidak boleh. Mana yang tidak boleh, mana itu diatur. Kalau urusan akidah kita tidak boleh bekerja sama. Kemudian yang ketiga, dilarang berikutnya Pak Guru minta kembalikan posisi meja seperti semula. Silakan. Untuk selanjutnya anak sekalian, Pak Guru akan mengadakan kegiatan evaluasi setelah kita belajar tentang surat-surat Al-Kafirun. Silakan ya. Jangan lupa dikasih nama. Nomor absen. Jangan lupa nomor absen. Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, berikutnya kita akan cocokkan terlebih dahulu dari hasil pekerjaan yang kamu kerjakan. Nomor 1, coba dilihat ya, nomor 1. Pernyataan tentang Al-Quran berikut yang tepat adalah B. Ya, nomor 1 B. Berisi tentang firman Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. B. Silakan berarti yang tidak B jawabannya salah. Nomor 2, arti dari bunyi ayat berikut yang tepat adalah lakum. Artinya adalah untuk agamamu. Ya, nomor 2A. Ya. Nomor 5 terakhir. Surat Al-Kafirun turun berkenaan dengan masalah ya, ajakan kaum kafir Quraisy mengajak Nabi untuk menyembah berhala secara bergantian dengan Islam. Baik, silakan dihitung betulnya berapa, salahnya berapa. Sudah dihitung?
Guru nilai dari kelompok masih dari gurunya berapa? Semua ya. Bukan berapa? Berarti baik, setelah Pak Guru nilai, Pak Guru akan masukkan ke daftar nilai. Pak Guru panggil satu-satu ya. Bangun nilainya berapa? Bangun 100. Bangun Mbak Ulia, 95, Mas David, 100, Mas Syaki, 100, Mas Fitra, 5, Mas Ian, 95, Mas Dian. 90. Baik, terima kasih. Sudah dipanggil semuanya? Takut. Sudah dinilai semuanya? Takut. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran sampai dengan evaluasi telah kita lakukan. Sekali lagi, apakah dari pembelajaran yang kita lakukan ada yang perlu ditanyakan? Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini memberikan manfaat dan pengalaman untuk kita semuanya. Dan kita nanti akan masuk ke materi berikutnya di pembelajaran berikutnya ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja yang dipelajari di pembelajaran yang berikutnya. Nanti silakan di buku paket yang kalian punya dibaca untuk materi yang berikut. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita rasa cukup dan kita akhiri. Silakan untuk bukunya ditutup terlebih dahulu. Dan aku meminta untuk Mas Fitra sebagai ketua kelas, teman-temannya dipimpin doa ya. Silakan Mas Fitra. Berdoa mulai.